Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hertu Benarif dari Forum News Network. Hari ini, hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, kegiatan retreat tahap pertama kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ini akan berlangsung sampai tanggal 28 Februari nanti ya. Namun dipastikan akan banyak kepala daerah yang absen. Ini setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar seluruh kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti kegiatan retreat yang akan berlangsung sampai tanggal 28 Februari itu, menyusul penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Tadi malam ditetapkannya ya. Dalam instruksinya yang diterbitkan tadi malam juga, itu setelah Hasto resmi ditahan, Megawati itu menyebutnya ditunda gitu ya. Tapi ini kan bahkan yang sedang dalam perjalanan pun harus menghentikan perjalanan dan balik kanan, menunggu instruksi lebih lanjut. Ya ini apa ditunda lah atau ditarik itu kan sama saja. Mungkin kalau ditunda, maksudnya kalau sudah clear masalahnya nanti bisa mengikuti retreat tahap 2 karena ini kan ada tahap 2 ya. Tapi apa iya kemudian yang jadi pangkal persoalan kan soal penahanan Hasto. Masa gara-gara protes Ibu Megawati itu kemudian ditunda penahanan Hasto? Kan nggak mungkin juga ya. Atau setidaknya ya dilepaskan begitu tapi prosesnya tetap berjalan. Mengapa KPK tetap melakukan penahanan? Padahal Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo itu diketahui telah berkomunikasi melalui telepon, kendati sampai sekarang rencana keduanya untuk bertemu itu belum terwujud juga. Apakah dengan begitu tudingan atau tuduhan PDIP bahwa KPK itu tetap menjadi alat dari Jokowi terbukti dan hubungan Megawati dengan Prabowo memanas karena kasus Hasto ini? Penahanan Hasto Kristianto oleh KPK sesungguhnya sudah bisa diprediksi setelah KPK itu melakukan pemanggilan kedua terhadap Hasto. Nah, KPK kan sempat melayangkan panggilan ke Hasto pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 menyusul keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Hasto terhadap KPK. KPK kemudian menjadwalkan kembali pemanggilan kedua kemarin ya, hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Namun Hasto itu melalui pengacaranya masih berusaha menghindar dan meminta agar pemanggilan ditunda karena melalui pengacaranya kan Hasto ini mengajukan gugatan pra-peradilan kembali. Bahkan kali ini Hasto mengajukan dua gugatan pra-peradilan sekaligus. Pertama yang berkaitan dengan soal suap, yang kedua soal obstruction of justice. Namun KPK tetap memanggil Hasto dan sebagai konsekuensi pemanggilan kedua itu, bila Hasto kembali mangkir, maka KPK itu bisa melakukan upaya paksa, bisa dijemput paksa Hasto. Wah, ini pasti akan lebih buruk ya kalau kemudian dijemput paksa dan kemudian muncul di berbagai media. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada media menyatakan pengajuan kembali gugatan pra-peradilan oleh Hasto itu tidak menghalangi proses pemanggilan dan bahkan penahanan. Dan dia menghormati Hasto melakukan pra-peradilan, katanya itu juga boleh. Jadi walaupun pra-peradilan dibatalkan, yang sebelumnya ditolak sebelumnya, tapi boleh mengajukan kembali karena yang diajukan berbeda ya. Hasto kemarin akhirnya memenuhi panggilan KPK dengan didampingi oleh pengacara dan petinggi PDIP. Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Hasto akhirnya ditahan. Ini dia sempat dipamerkan ke media ketika Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto itu menggelar jumpa pers. Sudah cukup? Cukup ya? Enggak. Mbak Tasya, pastikan standby di ruang ini. Nah, tapi ini beda ya dengan para tahanan yang lain. Biasanya tahanan yang lain itu ketika selama jumpa pers itu tetap berdiri gitu, kayak murid di strap oleh gurunya gitu dengan menghadap tembok. Bahkan bisa selama setengah sampai 1 jam gitu.
Tapi kan Hasto langsung dimasukkan kembali ke ruangan dan tadi katanya suruh standby di ruangan situ ya. Dalam keterangannya, Ketua KPK Setio Budianto itu menjelaskan kembali dasar penetapan Hasto sebagai tersangka dan kemudian diikuti dengan penahanan. Atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 dik.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi, agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025, dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara
dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Tak ada yang baru sebenarnya dari penjelasan Setio, sama dengan jumpa pers sebelumnya ketika dia mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember lalu. PDIP dan Hasto itu tampaknya sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk itu. Sebelum menuju ke KPK, dia sempat membuat video pendek yang kemudian diunggah di media sosial. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, hari ini saya menuju ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan semangat yang menyala-nyala. Mengapa? Sebab saya menjadi korban dari suatu proses politik hukum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap pihak-pihak yang kritis membangun demokrasi dan menegakkan konstitusi. Saya bukanlah pejabat negara dan tidak ada kerugian negara terhadap persoalan ini. Tetapi mengapa justru berbagai intimidasi dilakukan? Saudara Kusnadi, Tio, dan berbagai saksi lainnya mencoba untuk diintimidasi. Bahkan untuk berobat ke luar negeri pun saudara Tio dilarang hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Karena itulah menghadapi berbagai intimidasi dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan hukum tersebut, kita semua harus berjuang dengan kepala tegak. Kita harus berjuang menegakkan kebenaran agar keadilan yang sejati bisa diwujudkan. Dalam beberapa bulan ini saya banyak bertemu dengan wartawan asing dan juga beberapa dubes yang menanyakan berkaitan dengan kegelapan demokrasi di Indonesia, berkaitan dengan penyalahgunaan aparatur negara untuk kepentingan elektoral yang seharusnya seluruh proses prosedural demokrasi tersebut sudah selesai dan saatnya kita membangun Indonesia Raya kita. Tetapi mengapa intimidasi-intimidasi ini masih berlanjut? Karena itulah saya tidak akan pernah diam. Kita semua bergerak karena republik ini dibangun dengan tetesan darah dan air mata dari para pahlawan bangsa yang tidak menginginkan Republik Indonesia menjadi seperti ini. Terus berjuang bagikan api perjuangan nan tak kunjung padam. Terima kasih, merdeka. Merespon penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memutuskan menarik semua kepala daerah yang hari ini akan mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang. Dalam surat yang berkop Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 20 Februari 2025, kemudian yang ditujukan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan seluruh Indonesia, perihalnya instruksi instruksi harian Ketua Umum. Merdeka, mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan Bapak Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Mengingat pasal 28 ayat 1 ADART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut. 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. 2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
tertanda Megawati Soekarno Putri dan tembusannya kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan. Nah, apa konsekuensi secara hukum dan politik dari keputusan Megawati itu? Kalau secara hukum ya sebenarnya nggak ada masalah ya, karena kan mereka ini kemarin sudah juga resmi dilantik oleh Presiden Prabowo. PDIP pada pemilu kada lalu itu memenangkan banyak kontestasi kepala daerah. Bahkan ini lebih banyak dibandingkan dengan pilkada tahun 2019. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan total menang di 255 daerah dan atau naik 10% dibandingkan dengan pilkada tahun 2019. Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebelumnya mengklaim bahwa partai berlambang moncong putih itu berhasil memenangi pemilihan kepala daerah itu di 14 provinsi dan 247 kota dan kabupaten. Kami berhasil menang di 14 provinsi atau 38% dan kabupaten kota menang sebanyak 247 atau 48%. Itu kata Hasto dalam jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan. Dan untuk provinsi-provinsi yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan itu, jelas ya, satunya itu Jakarta, kemudian Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Tapi dari 14 provinsi itu nggak semuanya itu adalah kader PDIP. Ini kan semacam koalisi begitulah ya. Tapi lumayan juga sangat besar karena dari 14 provinsi itu 9 kader PDI Perjuangan itu yang menang di pilkada itu untuk tingkat provinsi ya. Dan dari 247 kota dan kabupaten itu ada 162 kader PDIP. Ini soal kepala daerahnya dan wakil kepala daerahnya. Sementara di Jawa Tengah ternyata mereka masih juga memimpin karena ini mencapai 19 kota dan kabupaten. Jadi mereka tetap mengklaim itu Jawa Tengah itu sebagai kandang banteng, kendati dalam pilkada provinsinya kan kalah ya calonnya Andika Perkasa yang dikalahkan oleh Ahmad Lutfi. Penarikan atau bahasa resminya penundaan kepala daerah untuk mengikuti retreat di Magelang ini ya mau tidak mau kita artikan ini merupakan perlawanan secara terbuka kepada Jokowi dan sekaligus protes keras kepada Prabowo. Mengapa kita menyebutnya perlawanan kepada Jokowi? Ya karena selama ini PDIP mengaitkan